Apa sih itu kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah membawa misi pendidikan moral bangsa membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Apakah pendidikan kewarganegaraan sangat penting? Pendidikan kewarganegaraan penting diberikan agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Apa sih tujuan pembelajaran kewarganegaraan? Tujuan dari pembelajaran kewarganegaraan untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Contoh kewarganegaraan yang pertama itu ada mengamal Pancasila, menghargai jasa para pahlawan, menaati peraturan Undang-Undang 1945, adil dalam menentukan keputusan. Identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Apa saja unsur-unsur identitas nasional? Unsur-unsur identitas nasional itu ada suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama. Mengapa identitas nasional penting untuk membangun karakter sebuah bangsa? Adanya identitas nasional akan menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun sebuah bangsa. Karakter akan tumbuh jika identitas nasional dimiliki oleh suatu bangsa. Jika nasionalisme dan patriotisme akan dimiliki oleh penduduk suatu bangsa, jika mereka mengetahui identitas nasional bangsa mereka. Apa sih manfaat identitas nasional untuk bangsa dan negara? Yang pertama ada sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai pembeda dengan bangsa lain. Yang kedua yaitu dan merupakan landasan negara, identitas negara tersebut. Apakah identitas nasional itu penting bagi suatu negara? Identitas nasional sangat penting bagi suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Setiap negara harus memiliki identitas nasional guna membedakan antara bangsa atau negara yang satu dengan yang lainnya. Identitas nasional atau jati diri dari suatu bangsa dilihat berdasarkan konsep atau rancangan bangsa itu sendiri. Apa saja yang menjadi identitas nasional bagi bangsa Indonesia? Yang pertama yaitu bendera negara, bahasa negara Indonesia, lambang negara, lagu kebangsaan, dan kebudayaan negara. Apakah ada kasus pelanggaran terhadap identitas nasional? Pembakaran bendera merah putih bukti penting tingkatkan rasa nasionalisme. Sebagian besar rasa nasionalisme sudah mulai pudar pada generasi muda. Hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman mereka terhadap sejarah. Maka dari itu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, generasi muda perlu menambah wawasan sejarah dan melestarikan budaya Indonesia.
Negara dan konstitusi. Apa sih itu negara dan konstitusi? Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang dilandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan dengan negara konstitusional. Apa sih perbedaan negara dan konstitusi? Dasar negara bukan kata yang asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sejak zaman sekolah dasar, kita sudah belajar apa itu negara. Begitu juga dengan konstitusi. Dasar negara adalah nilai-nilai pokok kehidupan dalam suatu negara. Konstitusi adalah penjabaran dari dasar negara untuk menjamin warganya melaksanakan apa yang tertuang dalam suatu negara. Apa hubungan antara negara dengan konstitusi? Hubungan antar konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini, pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Dengan sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya suatu negara. Ada berapa sih macam-macam konstitusi? Macam-macam konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja sebagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Konstitusi tidak tertulis. Ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat. Itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundangan atau legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan atau eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Apakah ada kasus sejarah konstitusi di Indonesia? Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia sepakat untuk menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang 1945 mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang sehingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Hubungan negara dan warga negara. Bagaimana fungsi dari suatu negara? Beberapa fungsi dari suatu negara yaitu mensejahterakan serta memakmurkan rakyat, melaksanakan ketertiban, pertahanan dan keamanan, yang terakhir menegakkan keadilan. Apa sih hubungan negara dan warga negara? Warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik negara dan membelanya. Sedangkan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mensejahterakan kehidupan warga negaranya. Sementara untuk hak kewarganegaraan memiliki hak dan kewajiban untuk kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari negara. Sedangkan negara yang memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan penjagaan nama baik dari warga negaranya. Dapat disimpulkan bahwa hak negara merupakan kewajiban warga negara dan sebaliknya. Apa sih itu hak dan kewajiban?
Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak ia lahir bahkan belum dilahirkan. Hak juga bagian dari fitrah yang dimiliki seseorang. Ahli bidang dalam ini, Profesor Dr. Nutogoro mengungkapkan pengertian hak adalah sebuah kuasa yang menerima atau melakukan suatu hal harus diterima. Contoh hak: setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Setiap warga negara berhak dan menerima pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan atau. Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum atau moral. Kewajiban adalah kendala. Mereka membatasi kebebasan. Orang yang berada di bawah kewajiban dapat memilih untuk bertindak bebas di bawah kewajiban. Contoh kewajiban, yang pertama ada kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kewajiban untuk pendidikan dasar, kewajiban untuk menaati, tunduk dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Kewajiban untuk melakukan pembelaan kedaulatan negara, kewajiban untuk menghargai orang tua. Hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1 dan 2, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 dan 2, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Demokrasi Indonesia. Apa sih demokrasi Indonesia? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Apa sih tujuan demokrasi Indonesia? Tujuannya kebebasan berpendapat, mencegah perselisihan, menciptakan keamanan dan ketertiban, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Macam-macam, yaitu ada demokrasi parlementer, demokrasi Pancasila, demokrasi langsung atau tidak langsung, demokrasi presidensial. Demokrasi parlementer, demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Demokrasi Pancasila adalah sistem permusyawaratan dalam pemerintahan yang merujuk pada rakyat. Demokrasi presidensial, sistem demokrasi presidensial. Presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintahan kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Negara hukum hak asasi manusia atau HAM. Apa sih itu negara hukum dan hak asasi manusia?
Negara hukum adalah negara yang dilandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Apa sih hubungan negara hukum dan HAM? Hubungan antara HAM dan negara hukum sangat erat dan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia itu. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum mengikatnya. Apakah di Indonesia menjamin hak asasi manusia? Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan HAM dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM di sini berfungsi sebagai lembaga untuk menegakkan perlindungan HAM di Indonesia. Wawasan Nusantara. Apa sih itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Apa sih tujuan wawasan Nusantara? Tujuan wawasan Nusantara adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan-nya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melakukan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan sikap saling menghormati. Apa saja asas wawasan Nusantara? Asas wawasan Nusantara, yang pertama ada asas solidaritas, asas kejujuran, asas keadilan, asas kerjasama, dan asas kesamaan tujuan. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara, tiap warga negara tanpa kecuali harus bersikap dan bertindak secara utuh dan menyeluruh semata-mata demi kepentingan nasional. Oleh sebab itu, hakikat wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Apakah ada contoh wawasan Nusantara? Yaitu sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama, mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi.